Nama Ricky Pratama kini semakin ramai diperbincangkan setelah sang pemain dilaporkan atas perilaku kekerasan kepada kekasihnya. John Herdman berpeluang panggil 12 pemain keturunan menjelang tim Merah Putih akan tampil di ajang FIFA Series mendatang. Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, kini disiapkan untuk Timnas Indonesia. Setelah Persija diumumkan pulang ke Jakarta International Stadium, kembalinya Coach Sinteyong ke Indonesia kini ikut menjadi sorotan menjelang tim Merah Putih tampil di FIFA Series Maret mendatang. Jadi, Space 11 kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Di saat Coach Sinteyong yang menjadi pelatih, Timnas Indonesia setidaknya ada 18 pemain yang berganti paspor menjadi warga negara Indonesia, di mana sebanyak 18 pemain yang dimaksud di atas adalah seperti Mark Klok, Jordi Amat, Sandy Walsh, Ibar Jenner, Justin Hubner, Nathan Chu Aon, Jay Itses, Ragnar Oratmangoen, Calvin Verdong, Martin Paes, Eliano Reinders, Kevin Dix Hilgers, Elkan Baget Tom Hay, Rafael Struwijk, Shane Patinama dan juga Jens Raven. Dari 18 pemain di atas, Space 11 memprediksi 6 diantaranya tidak akan dibawa oleh John Herdman ke FIFA Series mendatang. Sebanyak 6 nama yang dimaksud adalah Elkan Baget Tom Hay, Rafael Struwijk, Shane Patinama, Mies Hilgers, dan juga Jens Raven. Bagi Elkan Baget, dirinya karena belum kunjung comeback ke Timnas Indonesia setelah gelaran Piala Asia 2023. Selain itu bersama Ipswich Town di musim ini, ia juga baru turun sekali. Sementara itu, Rafael Struwijk, Shane Patinama, dan Jens Raven kesulitan mendapatkan menit tampil bersama klubnya masing-masing di musim ini. Berbeda untuk Mies Hilgers, di mana ia sampai saat ini masih berjuang pulih dari cedera akelnya. Lalu kemudian, bagaimana dengan Tom Hay? Ya, Tom Hay masih harus menjalani sanksi 4 pertandingan karena protes keras seusai laga Timnas Indonesia kontra Timnas Irak pada Oktober yang lalu. Hal itu pula hukuman yang sama dengan yang dialami Shane Patinama. Di sisi lain, 12 nama di luar itu kini terus tampil on fire bersama klubnya masing-masing, di mana Nathan Chu Aon rutin bermain bersama sang klub yang eksis di Liga 2 Belanda. Sosok Kevin Dix juga muncul sebagai bek andalan klub di Bundesliga. Hebatnya ia tidak hanya kukuh dalam bertahan, namun sang pemain juga dapat diandalkan untuk mencetak gol. Dari 19 laga bersama Borussia Mönchengladbach di Bundesliga di musim ini, Kevin Dix sudah mengemas 3 gol. Ya, Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan turun di FIFA Series pada 23 sampai 31 Maret ini. Di laga pertama yang berlangsung pada Jumat 27 Maret 2026 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia akan menantang Saint Kitts and Nevis. Kemudian pada Selasa 31 Maretnya, skuad Garuda akan menghadapi salah satu dari Bulgaria atau Kepulauan Solomon. Dalam hal ini tentu menarik menantikan aksi Timnas Indonesia di FIFA Series mendatang. Selain itu, tentu juga menarik menantikan daftar nama pemain yang dipanggil pilihan sosok John Herdman ini sebagai pelatih baru skuad Garuda. Persija Jakarta kini akhirnya bisa pulang ke Jakarta International Stadium untuk melakoni laga kandang di Super League. Hal itu setelah sebelumnya tim kesayangan Jakmania itu menggunakan Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, di mana Makan Kemayoran sudah tidak lagi bisa menggunakan Stadion GBK. Hal itu karena Stadion GBK akan melakukan perawatan untuk digunakan turnamen ajang FIFA Series pada Maret ini. Ya, Timnas Indonesia akan tampil di ajang tersebut. Nah, seperti diketahui, skuad Garuda memang rutin memamai Stadion GBK sebagai kandang utama. Hal inilah yang membuat Persija sudah tidak lagi bisa memakai Stadion GBK. Untungnya, Makan Kemayoran masih bisa berkandang di Jakarta International Stadium. Jakarta International Stadium seperti sudah selesai melakukan perawatan sejak 5 bulan yang lalu setelah dipakai konser. Terakhir kali Persija bermain di JIS adalah di pekan kelima Super League di saat diimbangi Bali United dengan skor 1-1 pada 14 September yang lalu. Kemudian, pada Senin kemarin, Persija mengumumkan akan memakai Jakarta International Stadium untuk meladeni perlawanan PSM Makassar di pekan ke-22 pada Jumat malam mendatang. Coach Sinteyong kini dikabarkan akan comeback ke Indonesia. Konfirmasi itu disampaikan langsung oleh mantan penerjemah, yaitu JJ. Hanya saja, belum diketahui secara pasti agenda atau jabatan apa yang akan dijalani sang pelatih. Guys, aku baru banget lihat petisi yang lagi viral di media sosial. Jujur aku kaget sih. Terus ada juga hashtag #LetterVoteSty dan Stay Comeback, kata-kata JJ di akun Instagramnya. Ya, di sisi lain, Coach Sinteyong juga paham
masih didukung pencinta sepak bola tanah air, di mana dalam waktu dekat, Coach Shin Tae yang akan kembali ke tanah air. Terima kasih banget yang masih support Coach Shin Tae-yong. Coach Shin juga aware banget soal petisi ini, dan aku sebenarnya sempat ngobrol bareng langsung Coach Shin Tae-yong. Coach Shin juga sudah melihat langsung support dari kalian, ujar JJ sapaan akrabnya. Seperti kalian lihat sendiri, Coach Shin Tae-yong bilang akan kembali ke Indonesia. Aku spill sedikit ya guys, bahwa Coach Shin Tae-yong akan kembali ke Indonesia untuk bawa performa ultra. Lanjut JJ, detailnya aku spill lagi, karena detailnya masih konfidensial. Tegas pria asal Korea Selatan itu. Ya, jika melihat gelagatnya, Coach Shin Tae yang ke Indonesia bukan untuk melatih timnas Indonesia lagi, di mana ia disinyalir ke Indonesia untuk menghadiri salah satu acara atau menjadi brand ambassador berbagai produk. Namun untuk melatih timnas Indonesia dalam waktu dekat, Coach Shin Tae yang tidak akan bisa merealisasikannya. Sebab kursi pelatih timnas Indonesia sudah diamankan oleh juru taktik asal Inggris, yakni John Hartman. Jabatan asisten pelatih timnas Indonesia senior pun juga sudah diamankan oleh Nova Arianto. Sedangkan jabatan pelatih timnas Indonesia, kelompok umur juga akan ditempati John Hartman, Nova Arianto, dan Kurniawan Dwi Yulianto. Pemain PSM Makassar, sekaligus pemain berlabel timnas Indonesia yaitu Ricky Pratama kini dilaporkan oleh kekasihnya yang berinisial AD ke Polda Sulawesi Selatan. Ricky dipolisikan atas dugaan kasus penganiayaan terhadap pacarnya. Kuasa hukum AD, yaitu Eko Saputra yang menyampaikan hal tersebut. Menurutnya, laporan dugaan penganiayaan dengan terduga pelaku Ricky Pratama itu dilayangkan ke Polda Sulsel pada Minggu kemarin. Betul, siang tadi kami ke Polda Sulsel, kami sudah melaporkan Ricky Pratama dugaan penganiayaan, ujar Eko kepada wartawan. Ya, Eko mengatakan bahwa peristiwa penganiayaan tersebut diketahui terjadi di kos korban yang berada di Jalan Anuang, Kecamatan Mamajang, Makassar, pada Jumat 6 Februari kemarin. Tempat kejadian perkaranya itu di kos korban, terang Eko. Ya, Eko mengatakan bahwa kliennya mengaku telah menjalin hubungan asmara dengan Ricky Pratama. Korban pergi dari tempat tinggalnya di Magelang, Jawa Tengah untuk tinggal di sebuah rumah kos di Makassar. Kalau dari klien kami bilangnya kan mereka punya hubungan asmara sudah 4-5 bulan. Jalan. Jadi klien kami itu tinggal di Makassar, kos-kosan di dekat mes pemain PSM Makassar. Katanya menjelaskan. Ya, Eko mengungkapkan bahwa sebelum penganiayaan terjadi, yang bertepatan sebelum laga tandang PSM Makassar melawan PSBS Biak berlangsung, korban dan Ricky Pratama sempat terlibat cekcok. Cekcok itulah yang memicu penganiayaan terhadap korban yang diduga dilakukan oleh Ricky. Tepat di tanggal 6 itu, rencana PSM mau away ke Jogja sebelum berangkat itu terjadi cekcok, ungkap Eko. Ya, menurut Eko, cekcok itu berujung pada dugaan penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami sejumlah luka. Berdasarkan hasil rekam medis yang telah dijalani korban, yang bersangkutan mengalami luka di leher dan di lengan. Tidak hanya itu, Eko selaku kuasa hukum korban juga mengklaim bahwa kliennya tidak hanya mendapatkan perlakuan kekerasan, tetapi juga ancaman dibunuh. Dari hasil rekam medis klien kami, ada bekas cekik di leher, di lengan ada bekas cakaran, dan klien kami juga diancam mau dibunuh, kata Eko. Ya, Eko menyebutkan bahwa kliennya sempat meminta agar Ricky memulangkannya ke orang tuanya di Magelang karena tidak memiliki biaya untuk pulang. Jadi klien kami itu tinggal di Makassar kos-kosan di dekat mes pemain PSM Makassar. Klien kami tidak punya uang untuk balik ke Magelang. Akhirnya Ricky Pratama dibujuk untuk membelikan tiket ikut ke Jogja, jelas Eko. Ya, Eko melanjutkan, Ricky pun akhirnya bersedia membelikan korban tiket. Namun setelah tiba di Jogja, korban langsung ditinggalkan di bandara. Tiket dibelikan, tapi setibanya di bandara Jogja klien kami ditinggalkan, jelas Eko. Ya, hingga saat ini Polda Sulsel belum memberikan keterangan terkait laporan korban, di mana Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Didik Supranoto belum merespons ketika dikonfirmasi mengenai laporan ini. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.